Korban dugaan perundungan dan pelecehan seksual di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diwakili pengacaranya. Korban memberikan bukti dokumen dan keterangan terkait aksi pelecehan terhadap dirinya. Polda Metro Jaya periksa manajemen dari Cafe Holy Wings. Pemeriksaan menyusul adanya pelanggaran protokol kesehatan Sabtu lalu. Mulai hari ini, pengguna kereta komuter di Jabodetabek bisa menggunakan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk perjalanan. Sertifikat vaksin bisa ditunjukkan baik melalui cetak maupun aplikasi Peduli Lindungi. Pasca perusakan rumah ibadah Jemaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, desakan agar polisi mengusut tuntas kasus perusakan terus mengalir agar tindak kekerasan dan kelompok minoritas tidak terus terjadi dan jadi presiden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Penyebaran varian COVID MU di 32 negara menjadi perhatian pemerintah. Presiden Jokowi telah meminta kepada jajarannya mencegah masuknya varian baru virus SARS-CoV-2 yang disebut lebih berbahaya ini. Salah satu antisipasinya adalah memperketat bandara dan pelabuhan internasional. Kita ketemu lagi di Sapa Indonesia pagi, dan hari ini Bayu Sutiono ditemani saya Audrey Chandra yang akan menemani nanti sampai 9.30 ya. Betul. Terima kasih Audrey menemani saya untuk pagi ini, dan sorotan-sorotan yang akan kami hadirkan atau kita biasanya menyebut juga sebagai menu sarapan Anda sebelum Anda berangkat. Berarti selain nasi goreng, teh manis, ini juga ada menu khusus ya di Sapa Pagi ya? Ada dong, harus di Sapa Indonesia Pagi ada menu informasi yang akan kami sajikan. Sebagian sudah kami sampaikan. Dan salah satunya akan menjadi headline kita untuk kemudian kita lengkapi dengan perbincangan adalah apa yang terjadi di Sintang, Kalimantan Barat. Ini Wakil Presiden sudah menyatakan menyesali atau apa yang terjadi di sana itu disesalkan karena apapun perbedaan yang masih terjadi berkaitan dengan Jemaah Ahmadiyah dan apa yang dianut oleh penganut Ahmadiyah, tidak boleh ada kekerasan. Nah, ini yang mungkin harus kita segera selesaikan. Itu yang nanti akan jadi perbincangan kita. Juga nanti kami akan ada laporan. Nah, biasanya bagi para pekerja nih di pagi hari yang sudah siap-siap, mungkin biasanya naik komuter lain harus menyertakan surat STRP. Tapi nanti mulai hari ini bisa menyertakan untuk surat vaksinasi atau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Jadi nanti surat STRP-nya tidak ada lagi, digantikan dengan surat vaksinasi. Makanya yang belum vaksin mau naik KRL belum bisa karena harus menyertakan surat vaksinasi. Ya, nah itu yang nanti akan kita hadirkan juga selain informasi di Kompas Bisnis jam 8:45 kira-kira. Kalau Anda nanti ingin mengikuti informasi-informasi di seputar bisnis dan ekonomi, ada Kompas Bisnis yang akan hadir. Termasuk ulasan dari Kompas Bisnis berkaitan dengan penutupan pintu-pintu masuk internasional Indonesia dijaga lebih ketat karena ada virus COVID varian baru MU yang dikatakan lebih berbahaya. Ini harus jadi perhatian kita. Gunakan terus masker, protokol kesehatan walaupun kita sudah menerima vaksinasi, penting bagi kita untuk saat-saat seperti sekarang. Baik, sekarang kami akan mulai informasi yang pertama untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada 5 orang saudara komplotan begal yang beraksi di wilayah Jakarta ditangkap